Sempat tersebar foto dari jasad Teng Mo Nida di media sosial yang mengundang kecurigaan publik dan membuat banyak orang berasumsi kalau Teng Mo meninggal bukan karena kecelakaan semata. Kondisinya sangat mengenaskan. Halo sedulur, terima kasih sudah klik video ini dan welcome back di Jumanto Channel. Di video kali ini, aku mau ngebahas satu kasus yang lagi viral banget di mana-mana dan membuat geger warganet, khususnya di negara Thailand sana. Kasus yang menimpa seorang aktris cantik bernama Teng Mo Nida, salah satu bintang top di Thailand yang ditemukan meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan di Sungai Chao Phraya. Dan yang membuat kasus ini viral ke penjuru dunia adalah fakta bahwa banyak sekali hal yang janggal dan mencurigakan yang akhirnya memunculkan berbagai teori-teori akan kematian aktris tersebut. Dan yang paling menghebohkan, pembunuhan ini diduga direncanakan oleh orang terdekat Teng Mo, teman-teman dan manajernya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Teng Mo dan apa saja teori-teori yang muncul tentang kematian Teng Mo? Tonton sampai habis video ini ya. Dan jangan lupa bantu padamkan tombol subscribe di bawah ya lur. Bantu. Teng Mo Nida atau Nida Pacara Ferapong bernama asli Pataratida Pacara Ferapong. Teng Mo merupakan nama panggungnya, sedangkan Nida diambil dari nama ibunya, yakni Panida. Kelahiran 13 September 1984 di Bangkok, Thailand, atau berusia 37 tahun. Adalah seorang aktris, model, dan penyanyi yang telah meniti karir di industri hiburan sejak duduk di bangku SMA. Dia membuat debut aktingnya pada tahun 2003. Sepanjang karirnya, Teng Mo Nida terkenal karena peran utamanya dalam beberapa drama Thailand. Tak hanya itu, Teng Mo juga membintangi sejumlah film layar lebar. Teng Mo, perempuan tulen ya, mengingat dalam profilnya selama ini diketahui ia adalah wanita. Heran ada saja netizen yang curiga Teng Mo adalah transgender di tengah kisruh berita kematiannya. Teng Mo pernah menikah dengan kekasihnya, seorang aktor Thailand juga, bernama Tonopakin Kungwilaisuk pada tahun 2013, namun akhirnya bercerai setelah 2 tahun pernikahannya dan belum mempunyai anak. Pada 24 Februari 2022, Teng Mo Nida menaiki speedboat di Sungai Chao Phraya bersama 5 orang, Pur, pemilik speedboat, Gatik, manajer, San, sahabat, Job, barber, dan Robert, pengemudi speedboat. Mereka berniat pergi dari Krung Thon Bridge, Bangkok, menuju ke Rama 7 Bridge di Nonthaburi, sekitar pukul 10.40 malam waktu setempat. Teman-temannya menyebut Teng Mo ingin buang air kecil karena toilet di kapal rusak. Akhirnya dia memilih pergi ke bagian belakang kapal dan duduk di ujung kapal. Saat sedang berada di belakang kapal, speedboat tersebut mengalami guncangan karena pengendara tersentak. Teng Mo pun jatuh ke perairan. Sen menyebut saat itu Teng Mo sempat memegang kakinya saat buang air kecil, tapi Sen sedang fokus ke layar handphone ketika Teng Mo jatuh ke sungai. Sementara Gatik di sisi lain sedang memperhatikan pemandangan sekitar. Jadi, dia tidak sadar Teng Mo jatuh ke sungai. Usai Teng Mo jatuh ke sungai, teman-temannya tidak langsung mencari bantuan. Mereka memutuskan untuk mencari dulu Teng Mo yang terjatuh. Setelah tidak berhasil menemukan Teng Mo, barulah mereka meminta pertolongan tim penyelamat yang datang pada sekitar pukul 10.50 malam waktu setempat di lokasi kejadian. Tim langsung melakukan penyisiran TKP, tapi karena arus sungai yang sangat deras, ditambah kondisi malam yang cukup gelap, cahaya tidak memadai dari sekitar lokasi, proses pencarian pun jadi terhambat. Sangat mengherankan ketika kelima penumpang speedboat yang tersisa berusaha dikontak oleh pihak kepolisian, tapi anehnya semua tidak bisa dihubungi. Akhirnya polisi memutuskan melakukan investigasi dan menghubungi keluarga Teng Mo Nida sekaligus memberi kabar atas hilangnya sang aktris, sambil menunggu juga informasi terbaru dari tim penyelamat. Semua penumpang speedboat yang bersama Teng Mo di saat kejadian pun tak luput dari proses investigasi. Pihak TCSD
atau Technology Crime Suppression Division melakukan pengecekan terhadap ponsel milik Por, dan dari situ terungkap bahwa Robert mengemudikan speedboat secara ugal-ugalan saat Teng Mo jatuh ke sungai. Hal yang sama diungkapkan oleh Sen juga. Menurut pengakuan Sen, Robert memang sempat kehilangan keseimbangan mengendarai speedboat saat Teng Mo terjatuh ke sungai. Saksi mata di lokasi sekitar, beberapa nelayan mengaku melihat speedboat yang dikendarai rombongan sang aktris memang melaju kencang dan berbelok tajam. Hal tersebut kemudian membuat Pur dan Robert didakwa atas kematian Teng Mo. Ditambah lagi, Robert tidak memiliki surat izin mengemudi speedboat yang masih berlaku. Jadi, SIM-nya sudah kadaluarsa. Dikerahkan hingga 30 orang penyelam untuk menemukan Teng Mo. Namun, jasad Teng Mo Nida akhirnya ditemukan setelah 38 jam pencarian, tepatnya Sabtu 26 Februari 2022. Jasad Teng Mo Nida ditemukan oleh saudara laki-lakinya, Dais Dijab, sekitar 300 meter dari dermaga Pibul Songkram 1 di Provinsi Nonthaburi. Sempat tersebar foto dari jasad Teng Mo Nida di media sosial yang mengundang kecurigaan publik dan membuat banyak orang berasumsi kalau Teng Mo meninggal bukan karena kecelakaan semata. Seluruh tubuhnya ditemukan dalam keadaan sudah membengkak, wajahnya sudah membiru, bahkan sudah menghitam, dan matanya terbuka membelalak. Kondisinya sangat mengenaskan. Please ya lur, buat yang belum lihat fotonya, mendingan jangan coba-coba cari fotonya. Pokoknya jangan ya lur. Jangan sampai jadi shock dan trauma setelah melihatnya ya. Berdasarkan laporan hasil otopsi yang dilakukan oleh Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Polisi terhadap tubuh Teng Mo, dapat dipastikan bahwa Teng Mo tewas karena tenggelam. Terdapat banyak pasir di paru-paru Teng Mo. Hal ini membuktikan bahwa ketika tenggelam, Teng Mo masih bernyawa. Terdapat luka goresan sekitar 30 cm di bagian paha kanan Teng Mo. Kemungkinan luka ini yang membuat dia tidak bisa berenang. Menurut ahli forensik yang memeriksa tubuh Teng Mo, luka tersebut dapat disebabkan oleh baling-baling perahu. Kejanggalan dalam kasus ini ternyata banyak banget lur. Beberapa hal yang janggal pada kematian Teng Mo adalah Teng Mo diduga tenggelam, namun sang ibu sedikit curiga karena sepengetahuannya Teng Mo adalah perenang yang hebat sejak kecil. Kemudian manajer Teng Mo, Gatrik, tidak bisa menolong karena ia beralasan tidak bisa berenang, tapi terbantahkan dari video-video berenang bareng anaknya di Instagram. Ternyata ia juga bisa berenang, alias manajernya berbohong. Ketika tim penyelamat meminta bantuan kepada teman-teman Teng Mo untuk mengetahui di mana Teng Mo tenggelam, 3 orang secara gugup menunjuk arah yang berbeda. Setelah sampai di darat, manajer Teng Mo pulang ke rumah Teng Mo menggunakan mobil Teng Mo untuk segera beristirahat. Ia berpikir bahwa Teng Mo akan pulang sendiri ke rumahnya. Setelah kejadian itu, manajer Teng Mo dan teman-temannya tidak bisa dihubungi, juga tidak ingin diwawancarai, bahkan mereka segera mencari pengacara. Ini spekulasi yang banyak beredar. Teng Mo dan manajer sangat dekat. Mereka tinggal bersama dan manajer juga sering menggunakan barang-barang pribadi milik Teng Mo. Teng Mo juga mengadopsi anak sang manajer yang mempunyai asuransi kematian Teng Mo dan warisan untuk sang anak. Jika sang anak belum berusia 18 tahun, kemungkinan warisan akan dikelola oleh sang ibu atau si manajer Teng Mo. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang beredar di media, seperti gelas wine yang ditemukan cuma ada 1, padahal di kapal ada 6 orang. Speedboat yang berubah bentuknya dari yang dinaiki Teng Mo pada saat berangkat dengan yang diperiksa oleh polisi. Kemudian baling-baling speedboat yang saat dilakukan reka adegan lepas dan tenggelam ke sungai. Dan beberapa rekaman CCTV yang beredar di sosial media dan masih menjadi misteri. Kemudian jumlah foto di Instagram Teng Mo yang berkurang banyak dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya lur. Ibu Teng Mo Nida, Panida, mengatakan dirinya telah memaafkan Pur Tanupat selaku pemilik kapal tersebut. Pur Tanupat pun diduga terlibat dalam insiden itu. Pur Tanupat disebut Panida setiap hari memberikan perhatian dan menghubunginya untuk meminta maaf sejak insiden yang menewaskan Teng Mo.
Selain itu, Pur Thanupat juga menawarkan kompensasi 30 juta baht Thailand atau sekitar setara 13,2 miliar rupiah kepada Ibu Teng Mo. Tawaran itu pun diterima oleh Ibu Teng Mo dan membuat publik sangat kecewa mengetahui bahwa Ibu Teng Mo memaafkan kejadian yang terjadi pada putrinya setelah menerima tawaran 30 juta baht tersebut. Tetapi ternyata dengan menerima uang duka tersebut, ibu dari Teng Mo tetap ingin kasusnya dilanjutkan investigasinya hingga tuntas. Memang memaafkan, tapi Ibu Teng Mo ingin kasus ini diusut secara tuntas. Bahkan kalau tidak salah, berita terbaru menyatakan bahwa Ibu Teng Mo ingin dilakukan otopsi ulang terhadap jasad Teng Mo. Ada teori-teori yang muncul dari kejadian ini. Di antaranya, berdasarkan penemuan dan kesaksian dari hasil penyelidikan polisi dan keterangan para saksi, polisi sementara menetapkan bahwa penyebab kematian Teng Mo adalah karena tenggelam. Teng Mo jatuh dari kapal saat sedang buang air kecil, kaki kanannya terkoyak baling-baling sampai robek. Karena hal itu, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya dia meninggal. Kemudian ada teori dari sang ibu, kemungkinan besar putrinya meninggal bukan karena kecelakaan. Dia tidak percaya kalau di sana acaranya sekedar makan-makan saja. Karena Teng Mo berdandan lengkap, apalagi sudah larut malam, dan ibunya bilang ada chat yang dibocorkan dari orang-orang yang ada di kapal tersebut bahwa Teng Mo dilecehkan secara fisik dan mental. Secara tidak langsung, ibunya bilang kayaknya Teng Mo mau dijual oleh sang manajernya. Dan banyak orang percaya bahwa Teng Mo meninggal karena dibunuh. Dan teori yang terakhir adalah bahwa Teng Mo mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Teng Mo sempat menikah dengan seorang aktor Thailand, Tono, dan bercerai. Dan pada tahun 2015, Teng Mo sempat melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya setelah bercerai. Dikutip dari Bangkok Post, kala itu Teng Mo mencoba bunuh diri dengan mengkonsumsi pil tidur sampai overdosis. Untungnya dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Meski percobaan bunuh diri itu terjadi bertahun-tahun lalu, masih ada orang yang mengait-ngaitkan hal itu dengan apa yang terjadi di akhir hidupnya, karena mungkin masih ada tendensi untuk mengakhiri hidupnya. Tapi di samping kejadian masa lalu itu, tidak ada bukti lain yang bisa dijadikan motif oleh Teng Mo untuk mengakhiri hidupnya. Sampai hari ini, dari kelima orang yang bersama Teng Mo, belum ada yang ditahan kepolisian. Kasusnya masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Gatik dan Sen tidak ditangkap atau ditahan polisi. Pur dan Robert dibebaskan dengan jaminan 200.000 baht atau sekitar 87,9 juta rupiah per orang. Dan Job bahkan tidak pernah disebutkan dalam berita manapun. Siapakah Job? Beredar rumor bahwa Job adalah suruhan seseorang berpengaruh yang ingin bersama Teng Mo malam itu. Dan ini masih simpang siur. So, itulah kasus Teng Monida yang menggemparkan dan menjadi sorotan oleh warga Thailand hingga internasional yang sampai sekarang masih menjadi misteri dan dalam penyelidikan kepolisian. Serta belum ada kepastian apakah Teng Monida murni kecelakaan terjatuh, pembunuhan, atau bunuh diri. Menurut kalian bagaimana lur? Yang mau menambahkan detail beritanya atau mungkin mengupdate beritanya boleh banget. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe, yuk bantu padamkan tombol subscribe di bawah ya lur. Yang sudah subscribe, matur nuwun. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.